Anda adalah tamu yang terhormat. Ini sudah saya tulis di atas ini ya. Yang tidak bisa baca mungkin ada ketutupan itu. Anda adalah tamu yang terhormat. Ingat-ingat itu, hafalkan, dihafalkan ini. Anda adalah tamu yang terhormat. Jangan menangis seperti pengemis hanya karena kepingan dunia. Ya, ini kata-kata yang hebat. Coba kalau Anda membaca ini, Anda pasti tersentuh. Ya, kalau hati kita ini merasakan, kita pasti tersentuh. Renungkan sungguh-sungguh, rasakan dan renungkan sungguh-sungguh. Anda adalah tamu yang terhormat. Saya ulangi, baca di sini. Anda adalah tamu yang terhormat. Jangan menangis seperti pengemis hanya karena kepingan dunia. Yang menulis ini adalah kesadaran Syekh Jalaluddin Rumi. Ini kesadaran Rumi yang kita tangkap ini. Sadarkah kita bahwa kita ini adalah tamu terhormat? Kita bukan pengemis. Di dunia ini kita adalah tamu terhormat. Kalau kita ini tamu yang terhormat setiap hari, di dunia ini kan harusnya kita ini selalu bangga. Hidup kita ini harus penuh dengan kebanggaan. Harus penuh dengan sukacita di dunia ini. Jadi kita melangkah di dunia ini, melangkah di mana saja, di tempat kerja, datang ke rumah teman, di tempat ibadah, di tempat tongkrongan, bertemu dengan siapa saja, kita tampilkan diri kita yang sejati, bahwa kita di dunia ini adalah tamu yang terhormat. Di tengah-tengah alam semesta ini, kita ini adalah tamu yang terhormat. Janganlah kita berperilaku seperti pengemis. Jadi harus ada kebanggaan diri. Dan itu yang saya saksikan, orang-orang yang saya saksikan, yang benar-benar mengenal diri sejatinya. Karena mengenal diri sejatinya, maka mengenal kekayaannya, mengenal statusnya, mengenal kebesarannya, mengenal keberuntungannya. Karena mengenal diri sejatinya, saya melihat orang-orang itu yang saya kenal di dalam hidup saya, yang saya kagumi. Dalam keadaan apa saja mereka tampil bahagia. Karena terbawa oleh kesadaran diri bahwa dirinya adalah tamu yang terhormat. Di dalam kesempatan ini, saya akan mengajak nanti kepada teman-teman untuk mengenal diri kita, ya. Diri yang susah itu diri yang mana? Yang mengalami penderitaan, yang mengalami gengsi, yang mengalami rasa iri, yang mengalami susah, yang mengalami kekurangan. Dan diri kita yang mana yang tidak mengalami kekurangan? Diri kita yang mana yang selalu bangga?
Diri kita yang mana yang kaya, yang tidak ada kekurangannya, yang selalu berkecukupan, yang selalu berlimpah. Jadi ada diri kita ini yang kerjaannya itu susah, selalu susah, menderita, kekurangan, merasakan hidup ini sempit, penuh kesulitan. Ini harus kita kenali. Jadi memang ini diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa menolak kenyataan. Kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa kita mengalami susah. Kita mengalami kecewa. Kita mengalami menderita. Tidak bisa kita tolak. Ini adalah realitas kehidupan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, lalu yang kita inginkan itu tidak tercapai, kan kita kecewa. Kalau kita membutuhkan sesuatu, lalu sesuatu yang kita butuhkan itu tidak ada, itu kan kita merasa miskin dan kekurangan. Dan ini semuanya tidak bisa terelakkan. Dan di dalam hidup yang seperti ini, diri kita ini kan selalu dibandingkan dengan orang lain. Ya, diri kita ini selalu dibandingkan dengan orang lain. Lebih-lebih di saat hari raya. Karena di hari raya kita tidak bisa mengucil diri. Kita tidak bisa sembunyi. Kita harus bertemu orang banyak. Dan pertemuan dengan banyak macamnya orang itu, saudara, teman, tetangga, setiap kita ketemu dengan orang lain, itu secara otomatis diri kita dibandingkan dengan orang lain oleh pikiran kita. Jadi diri kita selalu dibandingkan dengan orang lain. Itulah sebabnya Nabi sampai berpesan. Jadi adanya Nabi berpesan ini karena ini sesuatu yang tak terelakkan. Pesan Nabi begini, lihatlah yang ada di bawahmu, orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan melihat yang ada di atasmu. Kalau untuk urusan dunia ini, lihatlah yang ada di bawah. Jangan melihat yang di atasmu. Kalau melihat yang di bawah, kita akan jadi aman. Nah, Nabi sampai mengatakan ini karena ini sesuatu yang tak terelakkan. Ini kenyataan kehidupan. Bahwa kita pasti dibandingkan dengan orang lain. Ya. Pasangan hidup kita, istri kita membandingkan diri kita, suaminya, dengan suami yang lain. Suami membandingkan istrinya dengan istri yang lain. Orang membandingkan anaknya dengan anaknya orang lain. Orang membandingkan bajunya dengan bajunya orang lain. Orang membandingkan kendaraannya dengan kendaraan orang lain. Tak terelakkan. Terlebih-lebih di saat Lebaran. Inilah kesusahan-kesusahannya orang-orang malam-malam menjelang Lebaran itu. Karena tak terelakkan nanti kemana-mana akan muncul rasa dibanding-bandingkan. Nah, ini sesuatu yang tak terelakkan sehingga Nabi menyarankan kepada kita untuk melihat yang di bawah. Bandingkan dengan yang di bawah sehingga kamu menang.
Kalau dibandingkan sama yang di atas kamu, sudah pasti kamu kalah. Tapi sayangnya pikiran kita tidak suka apa yang dianjurkan Nabi itu. Pikiran kita ini lebih otomatis membandingkan dengan yang lebih tinggi. Pikiran kita ini secara otomatis akan membandingkan dengan yang lebih tinggi. Hanya orang yang benar-benar sadar mengikuti Nabi mau membandingkan dengan yang lebih rendah. Ini adalah penderitaan yang tak terelakkan bagi setiap manusia. Banyak macamnya kesedihan. Kesedihan karena dibandingkan. Ada kesedihan yang diketahui dirinya sendiri ketika mengalami kekurangan, ketika yang diinginkan tidak terpenuhi. Ini juga tak terelakkan bahwa di dalam hidup ini kita mengalami kecewa, mengalami kesedihan, mengalami kekurangan, mengalami penderitaan. Tak terelakkan. Pasti semua orang mengalami. Pasti. Nah, karena ini sesuatu yang sudah pasti, kesedihan, kehancuran hati, penderitaan, kepahitan, kekecewaan, nelongso, mengeluh, merasa kecil, merasa terkucil, merasa terhina. Ini sesuatu yang keniscayaan yang tak bisa dihindari. Karena ini tidak bisa dihindari di dalam hidup manusia, maka manusia harus menyadari keadaan ini. Jadi harus bisa menerima kenyataan ini sebagai bagian dari hidupnya. Harus diterima penderitaan itu sebagai bagian dari dirinya. Karena ini tidak bisa ditolak. Kalau kita menolak kesedihan, kita makin sedih. Kalau kita berusaha menolak kekecewaan, semakin kita berusaha menolak kekecewaan, semakin kita kecewa. Kita sudah lama berjuang untuk menolak kekurangan, tapi hidupnya selalu kurang saja. Kita juga menderita kalau merasa iri. Kita ingin tidak iri, tapi ternyata semakin kita menginginkan untuk tidak iri, irinya muncul saja. Satu-satunya jalan adalah disadari, diterima. Ini adalah keniscayaan hidup. Disadari dan diterima. Bagaimana caranya menyadari? Sadarilah bahwa kecewa, menderita, merasa sedih, semua kekecewaan dan kesedihan kita itu sebabnya adalah, pasti sumbernya adalah masalah dunia, masalah duniawi. Jadi yang membuat kita menderita, yang membuat kita susah, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita terhina, itu hanyalah masalah duniawi ini. Masalah rumahnya, masalah pekerjaannya, masalah gajinya, masalah THR-nya, masalah dapurnya, masalah skincare-nya. Yang membuat menderita itu masalah-masalah itu semuanya. Masalah bajunya, masalah kendaraannya, masalah pasangan hidupnya, masalah anaknya,
masalah statusnya. Semuanya itu dunia. Yang menyusahkan itu duniawi semuanya. Ini yang harus disadari. Nah, karena semua yang menyusahkan itu adalah duniawi, maka yang susah dari diri kita, nah ini kesadaran berikutnya. Satu tadi itu sudah disadari bahwa semua yang kita susahkan itu hanya perkara dunia. Hanya perkara kepingan dunia. Istilahnya Jalaluddin Rumi itu kepingan dunia. Menangis hanya karena kepingan dunia. Nah, siapa yang menangis karena kepingan dunia itu? Siapa yang mengalami penderitaan itu? Yang pasti mengalami penderitaan yang tak terelakkan itu adalah hawa nafsu kita. Bukan diri kita. Itu adalah hawa nafsu kita. Itu adalah bagian dari ego kita. Bukan diri sejati kita. Itu adalah bagian dari diri ego kita yang disebut hawa nafsu. Jadi persoalan yang menyedihkan hati itu hanya persoalan hawa nafsu. Jadi yang sedih itu bukan kita. Sesungguhnya yang sedih itu hawa nafsu kita. Karena nafsu kita tidak terdidik sehingga terjebak oleh dunia ini. Nafsu kita kan yang bergerak berebut kepingan dunia ini. Nafsu kita yang menggelora ingin menguasai dunia ini. Ingin seolah-olah semuanya harus jadi miliknya. Itu nafsu kita. Orang-orang yang mudah sekali gembira, orang-orang yang senangnya berlebihan terhadap dunia ini, orang-orang yang terhadap dunia ini senangnya berlebihan, itu pasti akan menderita susah yang berlebihan. Karena memang sifatnya nafsu, hawa nafsu itu sifatnya adalah berlebihan. Kalau tidak berlebihan dia gak ngefek. Rasanya itu apa namanya? Kurang rasa. Namanya hawa nafsu itu senangnya yang berlebihan. Jadi kalau senangnya berlebihan. Yang bisa senang berlebihan itu bisa susah berlebihan. Nah, yang tidak bisa susah berlebihan adalah orang yang tidak bisa senang berlebihan. Kalau dunianya hanya tipis-tipis, kan sering saya ingatkan, kita ini kan wayang. Di dunia ini seperti wayang. Nggak boleh tebel, harus tipis-tipis saja. Dunia ini tipis-tipis saja. Kalau ada kesenangan, ya nafsunya tidak boleh terlalu berlebihan, menyenangi, kesenangannya berlebihan, sampai dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan, sampai merasakan kesenangannya adalah segala-galanya ketika senang itu. Nah, orang yang memiliki itu, pasti orang itu memiliki lawannya. Jadi yang suka berlebihan dalam kesenangan akan mengalami berlebihan dalam kesedihan. Saya ulangi sekali lagi, yang suka berlebihan dalam kesenangan akan mengalami berlebihan dalam kesusahan. Karena dunia ini memang dua yang berlawanan, senang dan susah. Kalau senangnya biasa-biasa saja, susahnya juga biasa-biasa saja. Kalau senangnya hanya tipis-tipis saja, maka susahnya juga akan tipis-tipis saja.
tidak mendalam. Jadi yang perlu disadari adalah yang pertama, bahwa yang membuat kita susah itu adalah diri ego. Hawa nafsu itu bagian dari diri ego kita. Jadi yang mengalami kecewa, menderita, sedih, nelongso, loro ati, ngenes, yang ngalami ngenes itu adalah hawa nafsu kita. Ini harus disadari. Dan ketika hawa nafsu kita ngalami ngenes, sedih, nelongso, loro ati, biarlah itulah nerakanya. Biarlah hawa nafsu kita dibakar di neraka dengan kesedihan itu. Terimalah. Biarkan saja kesedihan itu dirasakan oleh hawa nafsu kita ini, yang kalau ada sombong, kalau tidak ada itu susah. Ini hawa nafsu kita, bukan kita. Sama sekali bukan kita. Itu seperti baju saja. Itu seperti pakaian saja. Itu tempelan. Hawa nafsu itu sesuatu tempelan. Bukan kita yang sebenarnya. Itu tempelan yang nempel pada diri kita selama kita ada di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini sebagai jasmani, maka nempellah hawa nafsu itu. Jadi hawa nafsu itu tempelan saja. Tidak permanen. Bukan diri sejati kita. Jadi kalau dia menderita, biarlah dia menderita. Kalau dia merasakan panasnya neraka, biarlah, karena dia yang suka mendengki, dia yang suka iri, dia yang suka sombong. Biar terbakar di panasnya api neraka. Jadi kalau menderita, terimalah, biarlah hawa nafsu kita itu menderita. Jadi kita melihat saja, nonton saja dengan sadar. Diriku, Masya Allah, diriku menangis karena amplop lebarannya kosong, karena dompetnya tipis, menangis, mengeluh, menderita hawa nafsuku. Lihatlah hawa nafsuku sedang dibakar di dalam kepedihan panasnya neraka. Itu hawa nafsu kita. Jadi sebenarnya kesedihan itu tidak melibatkan diri kita. Itu hanya tempelan. Jadi kita harus bisa memisahkan antara diri palsu dengan diri sejati. Kita harus menyadari diri palsu kita harus menyadari diri sejati kita. Diri sejati kita adalah tamu yang terhormat. Itu judul kita malam ini. Anda adalah tamu yang terhormat. Tamu yang terhormat itu diri sejati kita. Jadi diri sejati kita ini di dunia ini sebagai tamu yang terhormat. Itu diingat-ingat itu. Bahwa diri sejati saya adalah tamu di dunia ini. Dan saya ini tamu yang terhormat. Adapun diri ego ini yang memiliki hawa nafsu ini bukan diri saya yang sejati. Ini adalah atribut tempelan diri akun yang dipasang. Diri yang tempelan itu kan dipasang
dicopot, bisa dipasang, bisa dicopot. Sama dengan akun, bisa dipasang, bisa dicopot. Biarlah menderita. Toh nanti kalau sudah ganti keadaan, dia akan jadi senang-senang. Nah, orang-orang yang sadar, hidupnya berkesadaran, maka sadar keadaan diri ego ini, maka memaklumi, maka sudah tidak lagi mau menebalkan diri ego. Tidak menebalkan, tapi menipiskan. Tipis-tipis saja. Ada senang, ya senanglah. Dapat uang masa nggak senang? Ya senang. Ya senang begitu saja, tapi tipis saja. Karena bahayanya kalau nanti tebal, susahnya tebal. Kalau senangnya tipis, susahnya juga tipis. Jadi tidak perlu lagi dibakar keras di api neraka. Jadi tidak menikmati dunia ini sebagai penderitaan. Yang eksis adalah diri sejatinya. Diri palsunya hanya sebatas tempelan. Ini yang disebut tidak boleh terlekat. Tidak boleh terlekat pada tempelan. Itu ya, jadi sadari bahwa ada penderitaan yang tidak terelakkan di diri kita ini. Jadi tempatkan, taulah tempatnya bahwa itu semua hanya bagian dari diri ego. Itu hanyalah pengalaman hawa nafsu saja, bukan pengalaman diri saya. Karena kita menyadari bahwa diri sejati saya adalah tamu yang terhormat. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi jangan susah-susah ya. Jangan susah-susah kalau sedang susah. Susah gitu aja. Nggak usah susah-susah. Susah gitu aja. Nggak usah sedih-sedih kalau sedang sedih. Sedih gitu aja. Ya. Cukup sedih gitu aja. Pak, saya sedang sedih. Lihatlah dirimu yang sedang sedih itu. Oh, ternyata yang sedang sedih itu nafsu saya. Oh, nafsu saya sekarang sedang dibakar di api neraka. Alhamdulillahirobbilalamin. Sedangkan diri kita yang sejati di dunia ini adalah tamu. Tadi ada yang bertanya, mengapa disebut tamu? Karena kita ini di dunia ini hanyalah sementara. Sesungguhnya diri sejati kita ini ada di ring satu. Kita ini adalah makhluk spiritual. Kita ini adalah roh suci. Diri sejati kita ini adalah roh suci yang mulia, yang dimuliakan Tuhan. Kita ini yang terhormat, yang dirahmati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Karena kita ini kekasihnya Tuhan. Jadi kita ada di dunia ini, kita bertamu saja. Kita bukan penduduk sini. Diri sejati kita ini bukan penduduk bumi ini, bukan penduduk dunia ini.
Jadi kita di sini hanya bertamu. Ada yang bertamu 30 tahun, ada yang bertamu 40 tahun. Ada yang bertamu lama sampai 80 tahun, 90 tahun. Tapi pada akhirnya akan kembali ke asalnya. Karena kita hanya bertamu di sini. Dan kita adalah tamu yang terhormat. Karena kita menjadi tamunya Allah di sini. Dan ini dunia ini digelar. Dibuatkan gunung di dunia ini. Dibuatkan langit. Dibuatkan awan yang indah. Dibuatkan pohon-pohon yang macam-macam. Dan pohon-pohon itu ada buahnya. Berbuah yang lezat, yang enak, yang manis, yang kecut. Yang pahit. Seperti durian kan ada pahitnya tapi enak. Laut digelar, di dalamnya ada ikan-ikan yang bermacam-macam. Dibuatkan teman-teman di dunia ini. Ada teman sekolah, ada teman mondok, ada teman ngaji, ada teman bermain, ada teman ngopi, ada teman hobi, ada tetangga, ada saudara, ada orang tua. Semua ini dibuat untuk kita. Diciptakan Tuhan untuk kita. Untuk tamu yang terhormat ini. Semuanya ini untuk kita. Seluruh alam untuk diriku. Sehingga nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri. Sebagai yang terhormat. Itulah diri sejati kita. Lalu kita ini yang terhormat bertamu ke dunia ini, tamu terhormat. Kok di dunia ini kita menangis seperti pengemis hanya karena kepingan dunia ini? Ini kan aneh. Jadi kesedihan kita itu bukan seharusnya. Kesusahan kita bukan seharusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tetapi ini memang juga tidak mudah. Ini memang juga tidak mudah. Karena kita suka lupa terhadap diri sejati. Bahkan ada yang diri sejatinya masih tertimbun ego. Diri sejatinya tidak pernah diulik. Diri sejatinya belum bangkit. Diri sejatinya terlupakan. Nyenyak, tertidur di bawah sadar. Dirinya sejati tidak pernah disadari. Yang disadari hanya diri ego. Yang dipakai hidup setiap hari hanya topeng akun. Diri sejatinya tertimbun. Hari-hari ini saatnya kita membangkitkan diri sejati kita, mengenal diri sejati kita sebagai sang tamu terhormat di dunia ini. Silahkan bangga diri menjadi tamu terhormat. Silahkan menikmati dunia ini. Apa adanya ini, semua digelar untuk Anda, wahai sang tamu yang terhormat. Lautan diciptakan untuk Anda. Bintang-bintang gemerlapan diciptakan untuk Anda. Pasar-pasar diciptakan untuk Anda. Gedung-gedung yang banyak macamnya itu diciptakan untuk Anda. Kendaraan-kendaraan, kehidupan semuanya ini yang ada ini diciptakan untuk Anda, wahai
sang tamu yang terhormat. Semua yang dalam kehidupan ini untuk Anda. Untuk sang tamu yang terhormat. Bukan untuk diri ego. Nah, ini yang harus bisa membedakan. Bukan untuk diri ego, bukan. Yang untuk diri ego adalah apa yang kamu miliki. Tamu yang terhormat itu memiliki seluruh alam ini, tapi diri palsu kita ini hanya memiliki apa yang kita miliki. Itu pun hanya memilikinya sementara. Misalkan kita hanya punya baju 3 potong baju. Misalnya kita hanya punya 1 pasang sepatu. Yang kita miliki ya itu, yang dimiliki diri ego. Tapi diri sejati kita sekalipun telanjang, tidak punya pakaian, tidak punya sepatu, diri sejati kita memiliki seluruh alam ini. Sehingga diri sejati kita itu menikmati semua yang terlihat. Menikmati semua yang ada. Bersyukur karena segalanya yang ada ini. Tapi kalau diri palsu, bersyukur karena habis gajian, bersyukur karena gajinya naik, bersyukur karena THR-an terbatas. Setelah habis, susah. Biarlah seperti itu ya. Itu kan memang diri palsu kita. Harus mengalami itu. Supaya kita tahu bahwa oh ternyata itu yang palsu itu begitu ya. Gampang seneng, gampang susah. Alhamdulillah. Kenali saja dirimu. Kenali diri palsumu, kenali diri sejatimu. Supaya tahu bahwa diri sejatimu itu adalah diri yang tidak pernah kekurangan, tak pernah terhina, tidak pernah rendah, karena diri sejati adalah tamu yang terhormat. Sehingga berjalan di muka bumi ini dengan rasa sukacita. Selalu bahagia karena kebahagiaannya tidak terbatas pada apa-apa yang dimiliki. Jadi diri sejati itu kebahagiaannya tidak terbatas pada sepeda motornya, tidak terbatas kepada sapinya, tidak terbatas sawahnya, tidak terbatas gajinya, tidak terbatas tabungannya. Diri sejati itu kebahagiaannya tidak terbatas itu semua, karena dia memiliki segalanya. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Itu yang malam ini harus kita syukuri kepada Allah. Karena yang memang bisa bersyukur, sesungguhnya syukur itu adalah diri sejati. Karena syukur itu adalah hak utamanya adalah ingsun atau diri sejati kita yang ada di ring 1. Nikmatnya luar biasa, menyadari diri sebagai tamu yang terhormat sehingga hidup di dunia ini tidak terbawa oleh manisnya kepingan dunia ini, sehingga tidak perlu menangis seperti pengemis. Betul-betul kata-katanya Rumi ini menukik, menajam, mendalam, menyentuh kolbu. Anda adalah tamu yang terhormat. Jangan menangis seperti pengemis hanya karena kepingan dunia. Oke, itu ya kawan-kawan. Ya, barangkali obrolan ini bisa menjadi obat untuk yang lagi susah mikirin dunia.
Ingat sekali lagi bahwa segala kesusahan, penderitaan, kekecewaan, kepahitan itu sifatnya hanyalah karena masalah duniawi saja. Dan yang berkoneksi dengan manisnya kepingan dunia ini adalah diri palsu kita, diri semu, diri bayangan, diri ilusi, yaitu ego, yang di dalamnya memiliki, ego itu memiliki hawa nafsu. Jadi yang merasa menderita hanyalah hawa nafsu kita, bukan kita. Maka ketika kita mengalaminya ini harus disadari, dan kita memisahkan diri. Jangan kita mendekam di dalam diri ego kita. Kita harus balik kepada yang sejati. Aku ada, seluruh alam untuk diriku. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ini yang bisa kami sampaikan di malam yang penuh berkah ini. Semoga kita makin sadar, makin menyadari, dan kita bisa menerima keadaan kita apapun. Karena kita sudah tahu pos-posnya. Jadi posnya penderitaan dunia itu adalah hawa nafsu, bukan posnya diri sejati kita. Maka kita harus benar-benar berusaha untuk membangkitkan kesadaran murni kita. Kita harus mengenal diri sejati kita. Kita harus menikmati hidup kita dari posisi ring satu kita. Saya ulangi, kita harus menikmati hidup kita dari posisi ring satu kita. Kita menikmati diri sejati kita. Yang terhormat, tamu yang terhormat di dunia ini. Jadi namanya tamu kita, ya silahkan menikmati semua yang disajikan. Ini semua suguhan dunia ini. Kita dipersilakan jalan ke sana, jalan kemari, melihat itu, melihat ini, menikmati apa saja. Silakan yang ada, nikmati segala yang ada ini sebagai tamu dunia ini. Jangan merasa Anda penduduk dunia ini. Diri sejati kita ini tidak sesempit dunia ini. Diri sejati kita ini lebih besar dari alam semesta ini.